Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran di tema 2, bermain di lingkunganku. Di subtema 4, bermain di tempat wisata. Kita masuk ke pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Ini kita agak kebut aja ya, karena kebetulan Senin besok kita akan ulangan tengah semester ya. Jadi kita mulai saja pembelajarannya. Dan sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasa marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di buku tema itu di pembelajaran 1 ya, khususnya di subtema 4 ya. Di sini ada bacaan. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Nah, jadi ini kelasnya Benny ya. Kelas 2 itu mereka itu berwisata ya. Bersama dengan teman-teman sekolahnya, khususnya di kelas 2 ya. Nah, biasanya ya, kalau kalian belajar ya atau berwisata itu gimana perasaannya? Senang atau enggak? Ya tentu senang ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan orang saat berwisata? Nah, banyak. Ada yang berfoto-foto, ada yang kemah, ada yang bermain, banyak ya. Permainan juga banyak. Ada misalnya di pantai itu bisa main bola, bisa main layang-layang, dan masih banyak lagi. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di tempat wisata, tetapi tergantung tempat wisatanya di mana ya. Nah, lalu di sini Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Nah, amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, coba lihat ya kalian ya. Ini kira-kira apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-temannya? Nah, jadi yang sedang dimainkan ini adalah apa? Sedang bermain layang-layang ya. Nah, lalu eh, kalau laki-lakinya kan mainannya layang-layang ya. Nah, sedangkan anak perempuannya mereka sedang bermain pasir ya, karena di pantai itu pasirnya enak ya. Maksudnya kalau kita bisa buat istana-istanahan, bisa buat rumah-rumahan, macam-macam ya. Kita bisa membuat berbagai bentuk apapun ya. Maksudnya bisa rumah atau bentuk mainan lah ya. Itu bisa dari pasir. Nah, selanjutnya di sini ada lagu ya. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Nah, di sini Bapak contohkan ya. Di sini ada lagu yang berjudul Layang-Layang. Penciptanya NN di sini ya. Di sini tertulis penciptanya NN. Kalau gitu Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang. Ku potong sama panjang. Ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Nah, jadi ini adalah lagu dari yang berjudul Layang-Layang. Nah, di sini ya, di empat kalimat ini ya, di awal lagu ini seperti cara untuk membuat layang-layang ya. Ku ambil bulu sebatang itu kayak bambu gitu ya. Kemudian dipotong sama panjang. Nah, lalu diraut ya, dan kutimbang dengan benang. Lalu kujadikan layang-layang. Nah, ini adalah cara membuat layang-layang nih sebenarnya ya. Kemudian cara bermainnya di bawah. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, jadi layang-layang ini bisa main di tanah lapang juga bisa, di pantai juga bisa ya. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari lagu Layang-Layang. Nah, selanjutnya bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Nah, di sini ada Benny ya dan temennya ya. Bapak bacain.
di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide bagus, Benny. Nah, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Nah, alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkan, namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, jadi itu adalah cara untuk membuat figura ya. Itu bukan tugas ya. Bapak tidak memberi tugas untuk membuat figura. Nanti di akhir itu Bapak akan menugaskan kesenian ya. Nah, ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, Bapak bacain ya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya yang mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Oh, jadi ini adalah saat mereka bermain di taman kota. Ya, biasanya di taman kota itu ada wahana permainan ya, yang ringan. Nah, yang ringan-ringan tadi itu ya. Jadi, selain ayunan juga biasanya ada yang namanya prosotan dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pertama, tugas di halaman 95 ya. Ini tugas 1. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan di taman kota ya. Nah, bacakan nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny? Yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Nah, tadi itu udah dijelaskan ya. Yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, jawaban dari 5 pertanyaan ini terdapat dari bacaan yang tadi ya. Kalian tinggal cari aja, oke? Nah, selanjutnya di sini tugas yang kedua ya. Nah, ini ada tugas kesenian ya, keterampilan. Buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah. Buatlah pola hias kotak tisu dengan pensil. Sediakan lem, pasir warna terang dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Tabur pasir di seluruh bagian terluar di kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba. Nah, jadi ini ya, Bapak kayaknya nggak pernah ngasih tugas buat sesuatu ya. Nah, ini ya, kalian buat nanti ya. Nanti itu buat kotak tisu kayak gini ya. Kalian bisa search lagi di Google, banyak ya contoh-contohnya ya. Tidak perlu seperti ini, kalian bebas ya. Bebas mau warna-warni apa, mau dikasih gambar apa ya. Nah, nanti pengumpulannya setelah apa ya? Setelah UTS ya. Nah, kemungkinan ini Bapak mau masukin nilainya itu, oh ya, nanti aja sekalian tugas selanjutnya ya. Di tugas selanjutnya ya. Jadi kan nanti mungkin 2 minggu ya, 2 mingguan dari sekarang mungkin
tugas itu kita kumpul ya, tugas yang lain ya sekalian ya. Jadi Bapak lihat, nanti Bapak nilai ya. Jadi nggak dikumpul foto ya, karena kalau di foto kan banyak di Google ya. Jadi itu ya, Bapak mau lihat asli buatan kalian ya. Oke, ya. Sekian ya pembelajaran dari Bapak. Kalau misalnya ada ingin bertanya, silakan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.